Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, murid-muridku sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang notasi sigma ya. Ini akan digunakan untuk penyederhanaan bentuk deret aritmatika maupun geometri. Dan notasi sigma juga akan kita gunakan sebagai dasar belajar induksi matematika. Seperti itu. Sudah siap semuanya? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga lancar pembelajarannya ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya kita akan membahas materinya. Jadi, notasi sigma atau simbol sigma begitu ya. Bisa kalian lihat itu ada seperti M terbalik itu atau seperti Pi kalau dalam lingkaran gitu. Jika yang seperti M terbalik itu untuk deret penjumlahan, kalau yang seperti Pi atau 22/7 gitu ya, atau 3,14 gitu, mudahnya bisa mengingat itu adalah untuk deret perkalian. Tapi yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang deret penjumlahan saja. Jadi nanti kita hanya akan membuat deret penjumlahan, berarti kita memakai tanda plus atau tambah gitu ya. Mari kita ingat kembali tentang perbedaan barisan dan deret. Kenapa? Karena tadi kan saya sudah bilang, kalau notasi simbol sigma itu untuk deret gitu ya, bukan untuk barisan. Nah, perbedaan barisan dan deret itu saya ambil contoh bilangan asli. Bilangan asli kalian sudah tahu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu jaraknya adalah 1 ya kan. Dari 1 ke 2 jaraknya 1, dari 2 ke 3 jaraknya juga 1. Adapun kalau barisan bilangan asli itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu seperti hanya kita jajarkan saja. Kalau barisan kan berbaris begitu ya. Kalau deret bilangan asli itu tandanya 1 plus 2 plus 3 plus 4 dan seterusnya. Jadi tandanya itu plus. Kalau misalnya kita mau menghitung, hitunglah deret bilangan asli sebanyak 4 suku. Ya sudah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berapa? Ya, jumlahnya adalah 10. Ya. Jadi perbedaan barisan dan deret yang paling kelihatan adalah pada tanda koma dan plusnya. Secara jelasnya itu barisan adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut aturan tertentu. Sedangkan deret adalah penjumlahan dari barisan yang ada, begitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang contoh penulisan deret penjumlahan dengan notasi sigma, begitu ya. Deret penjumlahan kebetulan di sini adalah deret aritmatika karena dia jaraknya sama, yaitu kalau yang pertama itu ditambah 1, jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Berarti ada 5 suku, berarti dia dapat kita tuliskan dengan sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari K. Begitu. Jadi K-nya itu dari 1 sampai 5. Sigma itu adalah simbol penjumlahan kan tadi? Ya. Jadi kalau yang seperti huruf M itu sigmanya tentang penjumlahan. Jadi tandanya adalah positif. Dan karena K-nya dari 1 sampai 5 maka bisa ditulis dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jika K-nya itu tidak harus dari 1, bisa dari 2 juga. Seperti contoh yang di bawahnya, yaitu K-nya sama dengan 2 sampai 7. Berarti kalau rumusnya adalah K, berarti K-nya dimasukkan satu per satu, 2. Lalu karena itu sigma simbol penjumlahan, berarti
tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, begitu. Jika secara umum kita dapat menulis K sama dengan 1 sampai N dengan N sembarang bilangan, itu berarti akan sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai N. N-nya tergantung berapa nanti dimasukkannya. Tapi ingat bahwa N itu harus bilangan asli. Bilangan asli adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Jadi berapakah nilai N sesuai kebutuhan? Mau berapa karena dilambangkan dengan N, maka N adalah variabel, yaitu sembarang bilangan asli. Jadi ingat kembali konsep aljabar ya, tentang N itu adalah variabel, begitu. Apakah notasi sigma bisa digunakan untuk deret tak hingga? Bisa, sangat bisa. Jadi dilambangkan dengan angka 8 tapi tidur, begitu kan kalau tak hingga itu. Nah, tapi nanti tidak sampai N, tapi sampai tak hingga, sehingga tidak terbatas. Kita gunakan tanda titik 3 yang artinya seterusnya atau tidak terbatas. Sebagai contoh, K sama dengan 1 sampai tak hingga, sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari K adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya. Pakai titik 3. Kalau rumusnya itu 3K, berarti K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 3K adalah 3 kali 1 tambah 3 kali 2 tambah 3 kali 3 seterusnya. Itu menjadi 3 tambah 6 tambah 9 dan seterusnya. Selanjutnya mari kita melihat contoh-contoh soal dan jawaban tentang notasi sigma. Misalnya, hitunglah nilai dari sigma K sama dengan 1 sampai 4 dari K kuadrat tambah 2K. Maka jawabnya adalah K bilangan asli dari 1 sampai 4. Jadi K sama dengan 1 diperoleh, rumusnya adalah K kuadrat plus 2K, ya sudah, itu kita gunakan untuk penghitungan seterusnya. Maka diperoleh K kuadrat tambah 2K untuk K sama dengan 1, maka 1 kuadrat tambah 2 kali 1. Hasilnya 3, untuk K sama dengan 2 diperoleh 8, selanjutnya sampai K sama dengan 4 diperoleh 24. Maka sigma K sama dengan 1 sampai 4 dari K kuadrat tambah 2K adalah 3 tambah 8 tambah 15 tambah 24, hasilnya adalah 50. Dan berikut itu adalah contoh soal-soal dan jawaban tentang notasi sigma. Yang pertama, nyatakan deret dalam notasi sigma, berarti kita dengan ada soal 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 titik-titik tambah 40. Yang kedua, 1 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 4 tambah 4 kali 5 dan seterusnya sampai tambah 100 kali 101, begitu ya. Nah, yang C silahkan sebagai latihan, begitu. Yang D itu dalam bentuk pecahan, dan yang E kita menggunakan variabel, begitu. Dan bisa juga ditulis dalam notasi sigma nanti ya. Lalu yang A itu jawabnya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 40 dan seterusnya, begitu kan ya. Itu kan ternyata bisa kita tulis 2 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 4 dan seterusnya. Tambah 2 kali 20, ternyata itu berarti kita mempunyai 20 suku. Dan rumusnya dapat ditulis dengan 2K, yaitu dengan K 1 sampai 20. Maka notasi sigmanya adalah sigma K sama dengan 1 sampai 20 dari 2K. Bisa seperti itu. Lalu yang B, kita peroleh 1 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 4 tambah 4 kali 5 dan seterusnya sampai tambah 100 kali 101 ya, mohon maaf itu. Lalu bisa kita tulis juga dengan 1 kali 1 tambah 1 tambah 2 kali 2 tambah 1 tambah 3 kali 3 tambah 1, begitu kan. Nah, maka itu
ternyata ada 100 suku. Perhatikan angka yang saya kasih tanda merah ya. Itu maka rumusnya dapat kita tulis dengan K kali K tambah 1. Dengan K sama dengan 1, 2, 3, sampai 100 ya. Dimulai dari 1 sampai 100. Sehingga notasi sigmanya adalah sigma K sama dengan 1 sampai 100 dari K kali K plus 1. Oke, untuk yang D itu adalah 1/2 tambah 2/4 tambah 3/8 dan seterusnya sampai 8/256. Kita perhatikan pembilang atau bilangan di atasnya. Tanda pecahan adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 8 adalah bilangan asli dimulai dari 1 sampai 8. Jadi ini nanti berhingga ya. Kalau penyebutnya adalah 2, 4, 8, 256 sampai 256, maksud saya akan itu ditulis dengan perpangkatan bilangan 2, yaitu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, sampai 2 pangkat 8 dengan pangkatnya itu 1, 2, 3, sampai 8. Adalah bilangan asli dimulai dari 1 sampai 8 juga, maka dapat kita tulis sama dengan 1/2 pangkat 1 tambah 2/2 pangkat 2 tambah 3/2 pangkat 3 tambah 4/2 pangkat 4 dan seterusnya sampai tambah 8/2 pangkat 8. Dan ada 8 suku, maka rumusnya dapat ditulis dengan K/2 pangkat K secara berulang dari 1 sampai 8. Maka notasi sigmanya adalah bisa kita tulis sigma K sama dengan 1 sampai 8 dari K/2 pangkat K. Oke, untuk yang nomor 5 atau E, A plus A kuadrat B tambah A pangkat 3B kuadrat tambah A pangkat 4B pangkat 3. Ingat bahwa A pangkat 1 itu A dan B pangkat 0 itu 1, dan A dan B itu sembarang bilangan. Maka suatu bilangan dipangkatkan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri, dan suatu bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Maka deret aritmatika dalam bentuk variabel di atas itu dapat kita tulis dengan A pangkat 1 kali 1 tambah A pangkat 2 kali B pangkat 1 tambah A pangkat 3 kali B kuadrat tambah A pangkat 4 kali B pangkat 3 dan seterusnya, atau 1 dalam A pangkat 1 itu kita dapat tuliskan dengan B pangkat 0. Jadi pangkat A itu berjalan dari 1, 2, 3, dan seterusnya, sedangkan pangkat B berjalan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dapat dikatakan bahwa selisih pangkat antara A dan B adalah 1, karena A dari 1 sedangkan B dari 0. Jadi dengan ada tak hingga banyak suku, dan rumusnya dapat kita tulis dengan A pangkat K kali B pangkat K min 1 dengan K-nya 1 sampai seterusnya, atau dimulai dari 1 sampai tak hingga, sehingga notasi sigmanya adalah sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari A pangkat K kali B pangkat K min 1. Baiklah, sekian dan terima kasih. Materi notasi sigma saya akhiri dulu ya. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang induksi matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.